Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Marinusia di channel GBI Kematau Jakarta. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini kembali saya menayangkan pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan karena Yesus datang atau digenapi. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita dengarkan Dr. Bambang Nursena menerangkannya dengan baik sebagai berikut. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mohon ditayangkan PPT yang sudah saya siapkan. Saudara-saudara, yang pertama harus ditekankan setiap kita membaca firman Tuhan, bahwa perjanjian baru itu tidak bisa dilepaskan dari perjanjian lama. Kita tidak mungkin membaca perjanjian baru tanpa membaca perjanjian lama. Perjanjian lama itu kitab yang diimani, dipraktekkan sampai hari ini oleh orang Yahudi sekaligus Kristen. Jadi ini sebetulnya satu kitab dua agama. Orang Yahudi tidak menyebut perjanjian lama, tapi dari Kejadian sampai Maliaki isinya sama. Kenapa tidak menyebut perjanjian lama? Karena bagi mereka perjanjian baru belum datang. Bagi kita perjanjian baru sudah datang. Istilah lama baru itu pun juga bukan karangan orang Kristen. Itu penggenapan nubuat Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33. Bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Perjanjian baru itu digenapi ketika Yesus datang. Karena perjanjian baru sudah datang, maka kitab-kitab sebelumnya disebut perjanjian lama. Orang Yahudi tidak mau menyebut perjanjian lama. Sekali lagi alasannya karena bagi mereka perjanjian baru belum datang. Mereka menyebutnya Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, kitab Taurat, Nebim, kitab nabi-nabi, dan Ketubim, tulisan-tulisan suci yang lain. Bagi kita Tanakh itu ya sama dengan perjanjian lama. Oleh karena itu Yesus berkata, "Jangan kamu sangka aku datang untuk menghapuskan Taurat." Taurat tidak pernah dihapuskan. Dan ini yang seringkali menjadi salah paham, yang melahirkan paham salah di kalangan kita sendiri. Kita berdebat tidak ada ujungnya. Yang satu mengatakan Taurat sudah dibatalkan dengan kedatangan Yesus. Karena itu kita boleh makan babi. Ya toh? Satunya, Taurat tidak pernah dibatalkan. Karena itu larangan imamat 11 masih berlaku. Ini satunya Advent, yang tetap tidak makan babi, bahkan ditambahi lagi hukumnya, tidak boleh minum kopi.
Tidak boleh minum teh, itu hukum ke-11, ke-12, ke-13. Sementara yang Kristen-Kristen yang lain pokoknya makan, tidak tahu alasannya. Sebenarnya dua-duanya ada benernya dan ada salahnya. Taurat itu kekal, tidak pernah dihapus. Termasuk ketika Yesus datang, tidak pernah dihapus. Karena itu bagi orang Yahudi, larangan imamat 11 itu berlaku sampai hari ini. Dan orang Kristen boleh makan babi. Sejak dulu, bukan karena Taurat dibatalkan. Sejak dulu memang imamat pasal 11 tidak berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Ini yang ditekankan. Jadi kira-kira begini saudara-saudara. Alkitab itu, perjanjian lama itu menganut yang namanya legal pluralism. Pluralisme hukum. Jadi ada hukum yang berlaku bagi orang Israel, ada hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa bukan Israel. Dari dulu sampai sekarang. Contohnya apa? Ini nggak usah saya sebut ayatnya ya, karena pembahasannya bukan soal ini. Ini hanya introduction. Contohnya, kamu dilarang makan bangkai. Kamu di sini Israel. Ya kan? Bangkai yang dimaksud di sini, bahasa aslinya nebelah. Nebelah itu binatang, bukan bangkai busuk, bukan. Misalnya kita punya kambing, punya domba, lepas dari kandangnya, ditabrak mobil. Itu namanya bangkai. Bukan bangkai busuk. Karena apa? Itu tidak disembelih atas nama Tuhan. Maka itu bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, hukumnya sama dengan bangkai. Dan orang Israel tidak boleh makan ini. Tetapi kamu boleh memberikannya kepada orang asing di pintu gerbangmu. Kamu boleh memberikan lageir base areha kepada geir orang asing, base areka yang ada di pintu gerbangmu. Orang asing yang ada di tempatmu. Bukan orang Yahudi, orang asing. Berarti apa? Orang asing boleh makan. Orang Yahudi nggak boleh makan. Ini namanya pluralisme hukum. Atau kalau nggak mau rugi, tekor, kamu boleh menjualnya kepada nokrim. Orang-orang pendatang, orang-orang asing di tempatmu. Artinya hukum yang berlaku bagi orang asing berbeda dengan hukum yang berlaku bagi Yahudi atau bagi Israel. Tapi selanjutnya ada aturan. Apabila kamu orang asing, apabila orang-orang asing itu mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka dia harus disunat. Perhatikan. Ketika dia disunat, hukumnya sama, berlaku satu hukum untuk orang asli maupun orang asing. Berarti ketika dia disunat, artinya masuk agama Yahudi. Hukum yang berlaku bukan lagi dua, tapi satu hukum yang berlaku, yaitu hukum Taurat. Dari dulu sampai sekarang ini ada, nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia orang Kristen kalau nikah di mana? Di catatan sipil. Orang Muslim kalau nikah di mana? Di KUA. Dua-duanya diakui oleh hukum negara. Ini namanya pluralisme hukum. Jadi jangan salah, saudara-saudara. Nah, kemudian hukum Yahudi, hukum Israel, itu dibagi menjadi 3. Kan jarang Alkitab dikupas secara hukum, kan jarang toh. Kita hanya belajar dari nilai-nilai moralnya, nilai-nilai universalnya, tapi detail Taurat itu nggak pernah dibahas. Inilah yang menjadikan salah paham. Paulus dituduh mengarang agama Kristen. Kristen itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Itu sekarang lagi rame di medsos kan. Itu gara-gara kita sendiri tidak tahu iman kita. Tidak tahu sejarah kita. Yesus sunat, kenapa Kristen tidak sunat?
Yesus tidak makan babi, kenapa Kristen makan babi? Gitu aja bingung, terus mu'alaf. Makanya sudah bukan waktunya jemaat itu diberi makanan yang lunak-lunak, yang menyenangkan, yang isinya berkat-berkat, ya kan? Harus diberi makanan yang keras supaya tahan bantingan, tahan uji. Iman kita ini sedang dipersoalkan. Nah, makanya kita mesti belajar dari akarnya, saudara-saudara. Nah, hukum Taurat itu dibagi menjadi 3. Ini orang Yahudi sendiri. Maka saya kalau seminar di Tomohon di daerah Kristen, Kristennya bingung lagi ngomong tentang babi. Kemudian harus ditulis restoran halal. Sejak kapan kau jadi minder seperti ini? Halal bagi siapa dulu? Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Enggak boleh aturan suatu agama mendominasi atau dipaksakan untuk agama lain. Dan proyek-proyek halalisasi itu menjadi berhasil ketika orang Kristen menderita penyakit kronis yang namanya minderwaardigheid kompleks. Ini betul, makanya saya katakan, jangan minder, tegakkan kepalamu. Kamu adalah warga yang sah di negeri ini. Ini saya menagih kemerdekaan. Supaya tidak setiap kali kita suruh nyanyi berdiri 17 Agustus. Nyatanya kita belum semuanya merasa diri merdeka. Loh, kita ngomong selera makan kita kok enggak boleh. Iya kan? Sementara yang lain boleh. Di Bali mayoritas Hindu. Babi itu makanan raja-raja. Dan itu ada di reliefnya Candi Borobudur. Candi kebanggaan bangsa Indonesia, pembangun peradaban. Babi baru hilang dari pasar Jawa. Itu kira-kira abad 17 Masehi. Kenapa kita menjadi minder dengan pendatang? Nah, sekarang itu soal kebangsaan. Bagi orang Bali, babi itu 1000% halal. Babi yang haram. Sapi yang haram bagi orang Bali. Kebalikannya Islam. Sapi itu adalah halal, babi itu haram. Lah sekarang halal haram bagi siapa dulu? Kita jangan mau lagi istilahnya itu halus-halusan. Kalau halus-halus jadi makhluk halus, kita tidak pernah menikmati hak kita sebagai warga negara. Nah, sekarang yang kedua adalah dasar Alkitabnya. Maka kemarin kalau saya di Tomohon, di Manado, seminar seperti ini, yang Advent mengatakan Imamat pasal 11 tafsirannya begini, yang Gemim Katolik, enggak begini. Terus saya katakan, kalau soal halal haram jangan tanya sama orang Advent. Kenapa? Advent itu baru muncul abad 19 kok ditanya. Iya toh? Jangan tanya juga orang Katolik atau orang Gemim itu asal beda, nanti dianggap wah ini yang ngomong Katolik, ini yang ngomong Protestan kan itu kan. Tanya sama orang Yahudi langsung. Pertanyaannya bagaimana? Apakah Imamat 11 berlaku bagi bangsa lain atau tidak? Coba kita baca. Imamat pasal 11 mulai dari ayat 1. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Jadi Imamat pasal 11 untuk siapa? Katakanlah kepada orang Israel. Tidak untuk orang Batak. Tidak untuk orang Indonesia. Nah sekarang untuk bangsa-bangsa lain, mana yang berlaku? Kisah Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia, termasuk India, suku bangsa Batak, Minahasa, Jawa, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, yang percaya pada Kristus, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu
mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Mana babinya? Enggak ada. Betul apa tidak? Jadi artinya Imamat 11 tidak berlaku bagi bangsa-bangsa. Ini yang namanya legal pluralism. Nah, sekarang, jadi kalau ditanya Yesus tidak makan babi, karena Yesus Yahudi, Paulus Yahudi, Petrus Yahudi, tetapi dijamin orang seperti Cornelius makan babi. Yang dibaptis Petrus itu, dia pasti makan babi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian yang kedua sunat. Yesus sunat, kenapa kau tidak bersunat? Lalu dituduh Paulus. Katanya Paulus menciptakan agama Kristen. Coba kita renungkan lagi. Mana dasarnya Paulus melarang sunat? Galatia. Surat Galatia itu dikatakan bahwa Paulus tidak mau menyunatkan Timotius sekalipun ada banyak desakan saudara di situ. Karena apa? Karena tidak mau menyunatkan Titus. Karena meskipun saudara Yahudi yang sudah menjadi percaya di situ mendesak agar Titus disunat. Karena Titus itu orang Yunani, maka Titus tidak disunat. Tapi kalau kita membaca Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3, Paulus mau Timotius yang menyertai dia disunat. Karena ibunya Timotius orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Yahudi itu dihitung secara darah dari keturunan ibunya. Karena itu Timotius disunat, tetapi Titus tidak disunat. Kenapa Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 2 dan 3, dan kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak ada gunanya bagi kamu. Sebab barang siapa menyunatkan dirinya, dia harus melakukan seluruh hukum Taurat. Ini kembali kepada kitab Taurat tadi. Kalau ada orang asing mau merayakan Paskah, dia harus disunat. Berarti hukumnya sudah jadi sama dengan hukum Taurat. Meskipun dia orang asing, orang Edom, seperti Herodes Agung itu orang Edom, masuk agama Yahudi disunat. Dan dia harus merayakan Sabat, harus merayakan korban-korban di bait suci, harus berlaku baginya, tidak boleh makan Imamat pasal 11 yang dilarang, tidak boleh makan daging di sendi pangkal paha, tidak boleh makan anak kambing yang dimasak bersama susu induknya. Tapi kalau orang Betawi tetap boleh bikin soto Betawi yang dimasak dengan susu. Di Tegal, batibul boleh. Karena apa saudara-saudara, ini hukumnya memang berlaku ini. Kalau saya ngomong sekarang ini, kalau bicara firman Tuhan sekarang saya vulgar aja, enggak usah halus-halusan. Karena kalau dia halus-halus enggak ngerti-ngerti. Kalau kita halus enggak ngerti-ngerti ini, vulgar aja sekarang. Kemarin saya bicara di Kongres Kebudayaan Nusantara di Malang. Saya ceritakan babi tidak berlaku bagi orang non-Israel, tahu sejarah, saudara-saudara. Jadi sekarang orang-orang Bali silakan makan babi, orang Minahasa makan babi, orang Jawa malu-malu makan babi, jangan malu lagi. Ini penting, saudara, meskipun sebetulnya jujur, saya itu tidak terlalu suka makan babi mulanya. Tapi saya terpaksa makan babi untuk mengedukasi Indonesia. Tanya sama Pak Ruli sama Bu Evi. Apa makanan kesukaan saya? Pertama kambing. Kedua kambing. Ketiga kambing. Keempat kambing. Kelima baru tergantung situasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tadi namanya legal pluralisme. Jadi Paulus disalah-salahkan. Mana yang dilanggar Paulus? Ayat mana yang dilanggar Paulus? Berkali-kali saya sampaikan. Ayat mana yang dilanggar Paulus? Tunjukkan kepada saya. Paulus melarang sunat. Yang dilarang sunat itu Titus. Dan itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Karena sunat itu tanda perjanjian Abraham.
Abraham itu separuh hidupnya mewakili bangsa-bangsa, setelah dia disunat mewakili Israel. Makanya Paulus berdebat di surat Roma. Kalau kamu harus memaksakan sunat kepada bangsa-bangsa bukan Israel, Bapak Abraham itu disunat sebelum dibenarkan, dipanggil, dia sebelum disunat atau setelah disunat. Panggilan Abraham, jadi Bapak yang bangsa-bangsa yang besar, itu sebelum atau setelah dia disunat. Sebelum dia disunat. Berarti Abraham itu juga mewakili bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Setelah dia disunat, dia menjadi prototipe bangsa Yahudi yang disunat. Kenapa disunat? Kenapa tidak boleh makan babi? Itu tanda khusus bagi umat perjanjian. Jadi gitu saudara-saudara. Jadi tidak pernah berlaku bagi bangsa lain. Oleh karena itu mari kita belajar apakah yang dilakukan Yesus punya kesinambungan dengan Taurat apa tidak. Jadi dari apa yang saya introduksikan tadi, saya katakan Taurat itu tetap berlaku bagi Israel. Ya. Tetapi bagi non-Israel sejak dulu memang boleh makan babi. Sejak dulu memang boleh makan onta. Sejak dulu memang boleh makan kelinci. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan dipotong-potong. Kami lebih setia pada Taurat, kami tidak makan babi. Tapi kamu makan onta dan meminum kencingnya. Apakah itu setia pada Taurat? Ini untuk orang Arab. Tidak semua orang Islam minum kencing onta. Tapi di Arab minum kencing onta itu sebagai obat. Bagi orang Arab itu tidak salah. Tapi kalau bagi orang Yahudi jelas salah. Dagingnya aja nggak boleh dimakan, apalagi kencingnya. Maka orang yang selalu mengejek, hobinya mengejek, jijik babi kok dimakan. Sekarang bayangkan kalau ejekanmu itu kemudian menjadi senjata makan Tuhan. Jijik mana dengan kencing onta? Ini cara kita melawan opini yang kemudian dipaksakan kepada orang lain. Kita justru ngomong begini, ini merealisasikan kemerdekaan kita sebagai bangsa. Kita juga merdeka ngomong babi. Dan merdekakanlah babi dari tuduhan-tuduhan yang tidak pantas. Karena Tuhan menciptakan semuanya baik. Amin. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana Kristus mengajar. Apakah ada kesinambungan dari Yudaisme? Kita akan membaca, ini salah satu dari teks Mishnah. Mishnah itu tradisi lisannya orang Yahudi. Jadi kalau saya bicara selalu ada dasarnya. Perhatikan saudara, nih kitabnya ini. Pirkei Avot. Pirkei Avot itu artinya apa? Etika bapak-bapak bangsa. Jadi etika bapak-bapak bangsa, ethics of the fathers. Artinya leluhur Israel. Ini dicantumkan dalam bab 1 nomor 1. Mose kibel Torah misinai. Musa menerima Taurat dari Sinai. Wemesarah le Yesua. Dan memberikannya kepada Yosua. Ada kesinambungan. Ada alih generasi. Yosua leskenim. Yosua memberikannya kepada tua-tua Israel yang jumlahnya 70. Perhatikan, nanti ada kesinambungan dengan apa yang diajarkan Yesus. Weskenim lenibim. Dan tua-tua Israel yang jumlahnya 70, yang ketika Musa menerima Taurat, dia nunggu di bawah itu, memberikannya kepada nabi-nabi. Unebim dan nabi-nabi mesyaruha leansei kneset haketola. Dan nabi-nabi memberikannya kepada mereka yang mengadili di pengadilan besar. Artinya di mahkamah besar. Sanhedrin maksudnya kalau
orang Israel. Lalu ditulis Hem Emeru Selosah Devarim. Ada mereka mengatakan ada 3 fungsinya firman, fungsinya Taurat. Selosah Devarim. Yang pertama apa? Hu metunim batin. Untuk pertimbangan cermat di pengadilan. Artinya Taurat itu adalah aturan hukum. Aturan hukum itu satu, mengatur, ada aturan. Ini berlaku untuk Israel, ini berlaku untuk bangsa-bangsa, ini hukum sipil, ini hukum pidana, ini hukum perdata, itu mengatur. Yang kedua mengikat. Mengikat itu kenapa hukum itu mengikat? Mengikat dengan para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini Tuhan dengan umat Israel, Tuhan dengan bangsa-bangsa itu mengikat. Yang ketiga, memaksa, makanya ada pengadilan. Ada yang namanya law enforcement, penegakan hukum. Itulah fungsi Taurat yang pertama. Yang kedua, amitu talmidim harbeh. Amitu menegakkan, mendirikan talmidim. Talmid itu murid, im itu jamak, harbeh. Jadi memuridkan sebanyak-banyaknya, pemuritan. Kemudian yang terakhir, ve'asu seyak la Torah. Membangun pagar untuk Taurat. Membangun pagar untuk mengelilingi Taurat. Nah, next kita lihat sekarang. Saya buatkan bagan. Ya, perhatikan sabda Yesus. Sabda Yesus pertama, pergilah. Lalu yang telah kuperintahkan, ini aspek hukum. Pergilah, itu perintah. Persis sama dengan ketika Abraham pergilah dari negerimu. Ini perintah. Hukum mengandung perintah. Pergilah yang telah kuperintahkan. Itu sejajar dengan humetunim badin. Perintah tegakkan hukum. Kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Amidu talmidim harbeh. Yaitu pemuritan. Kemudian yang ketiga, apa setelah seorang dijadikan murid, diberitakan, diperintahkan, dijadikan murid, baptiskanlah. Ini misinya. Baptiskanlah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa yang menjadi tujuannya atau sasarannya? Ada 2. 1, skala prioritas, yaitu Israel. Makanya Yesus katakan, jangan kamu menyimpang kepada bangsa lain, jangan kamu pergi ke tanah Samaria, pergilah kepada domba-domba yang hilang bagi Israel. Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 6. Bukan berarti Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Siapa yang ngarang-ngarang seperti ini? Jadi semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa hanya untuk Israel. Tetapi Nabi Muhammad adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Ya terserah, itu kan pandanganmu. Tapi jangan memaksakan agama orang harus dari perspektifmu. Ya toh? Maka saya katakan tidak ada pernah ajaran Yesusnya untuk orang Israel. Pergilah ke segala bangsa. Bukan hanya Israel. Tapi di situ ada skala prioritas. Pertama, domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 10 ayat 5 dan 6. Baru yang kedua, ada domba-domba dari kandang yang lain. Yohanes pasal 10 ayat 16. Jadi yang pertama Israel, ini Imamat pasal 11, nggak boleh makan onta, nggak boleh makan kelinci, nggak boleh makan babi urutan keempat. Jangan dihebat-hebatkan. Yang pertama onta dulu, yang kedua kelinci, ketiga pelanduk, baru keempat babi urutan keempat. Jangan jadi urutan pertama. Ya toh? Terus kemudian baru setelah prioritas domba-domba yang hilang dari Israel,
domba-domba dari kandang yang lain adalah bangsa-bangsa. Nah, cara Yesus berkarya itu pun sistematikanya persis Taurat. Coba kita pelajari sekarang. Prioritas suku-suku Israel, maka Yesus memilih 12 murid, 12 rasul. Kenapa bukan 14? Kenapa bukan 15? Kenapa bukan 17 sesuai dengan 17 Agustus? Kenapa 12? Karena 12 itu jumlahnya suku Israel. Itu artinya Injil yang pertama harus diberitakan kepada domba-domba yang hilang dari suku-suku Israel. Makanya rasulnya 12. Lalu jemaatnya di Yerusalem, jemaat orang-orang yang bersunat. Ya kan? Lah di Yerusalem ini luar biasa. Cara Yesus itu sistematiknya berkarya. Dari orang-orang yang bersunat itu mereka disebut Nasrani. Jadi kalau kita bukan Nasrani, karena kita Kristen, yang non-Yahudi itu Kristen namanya. Nasrani itu sebutan untuk orang-orang Kristen yang latar belakangnya Yahudi. Maka disebutkan dalam Kisah Rasul 24 ayat 5. Bahwa Paulus disebut sebagai salah seorang dari pemimpin sekte Nasrani. Nasrani artinya apa? Pengikut Yesus dari Nazaret. Nah itu Nasrani mula-mula. Tapi sejak abad keempat, nama Nasrani dibajak oleh orang-orang yang disebut Mandayan. Orang-orang Nasrani Mandayan. Makanya mereka menolak Rasul Paulus, itu Nasrani Mandayan. Mereka percaya dalam kitab mereka yang namanya Haran Gawaita, bahwa Maryam itu saudaranya Musa atau kerabatnya Musa, keluarganya Amram, Amram jadi bahasa Arab Imron. Itu dari kitab yang namanya Haran Gawaita, kitab bidat yang dibuat orang Nasrani abad keempat. Bukan Nasrani Kisah Rasul 24 ayat 5. Maka simbolnya 12 rasul, cirinya orang Yahudi makanya bersunat, sebutannya Nasrani, bahasanya Aram dan Ibrani. Maka kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Jemaat Yerusalem itu mereka adalah orang-orang yang Yahudi, yang berbahasa Yunani, dan orang-orang Ibrani. Yang disebut orang Ibrani itu siapa? Kisah Rasul 6 ayat 1. Yaitu orang-orang Israel lokal yang ada di wilayah Israel. Siapa yang disebut orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani? Orang-orang Yahudi diaspora. Jadi sejak abad pertama, sejak gereja mula-mula, sudah ada bahasa Yunani dipakai di jemaat Yerusalem. Jangan kemudian salah lagi. Kristen kan asalnya dari Israel. Kenapa kok bahasanya Yunani? Kenapa bahasanya bukan Ibrani? Kemudian kalau kita ngomong Yesus Kristus disalah-salahkan. Harus Yeshua HaMasiah. Ya toh? Ini lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Enggak boleh seperti itu. Ya enggak ngerti, tapi tanya. Jangan enggak ngerti kemudian ngajar. Ini yang sering terjadi sekarang ini. Makanya gereja itu sedang diaduk-aduk oleh kuasa setan. Diadu domba supaya kita pecah-pecah. Agar apa? Dia lupa mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa. Kita dibuat sibuk ke dalam debat sesama Kristen. Ya, sudah dibaptis satu gereja, diselam lagi. Ini cara setan untuk mengacaukan gereja. Kan gereja yang sudah membaptis kan marah. Sudah saya baptis di sini Pak, diselam lagi Pak, masih diselam lagi. Bener nggak? Ini contoh-contoh yang sering muncul dalam konteks kehidupan umat Kristen. Kemudian Galatia pasal 2 ayat 7, itu ada pembagian. Kalau Paulus dan Barnabas, rasul bagi orang yang tidak bersunat. Sementara Petrus dan Yohanes rasul bagi orang yang bersunat. Sebenarnya ada dua pembagian tadi, Kisah Rasul 6 ayat 1.
Rasul bagi orang bersunat itu dibagi dua lagi. Yang berbahasa Yunani dan yang berbahasa Aram Ibrani. Yang berbahasa Aram Ibrani itu Yahudi lokal. Siapa rasulnya? Yakobus, saudara Kristus. Sementara Petrus dan Yohanes merasul untuk bangsa-bangsa Yahudi di diaspora. Makanya 1 Petrus pasal 1 ayat 1 kepada orang pendatang, orang-orang pendatang, orang-orang Yahudi diaspora yang tersebar di Kapadokia, Bitinia, Asia Kecil, itulah proyek penginjilan Petrus. Yohanes sampai di Pulau Patmos, mendirikan 7 jemaat di Asia Kecil, itu orang-orang latar belakang Yahudi di diaspora. Makanya ketika mereka terima Yesus, Yahudi yang lain marah. Itulah sebabnya muncul istilah sinagoge iblis. Ya, rumah ibadat iblis. Takhta setan itu kan gambaran karena konfliknya sesama Yahudi yang memusuhi orang Yahudi diaspora yang terima Yesus. Itu saudara-saudara, itu untuk orang-orang yang latar belakang Israel 12 tadi. Kemudian sekarang domba-domba dari kandang yang lain, kandang bangsa-bangsa. Kalau di dalam 12 suku simbolnya diteruskan 12 rasul, maka Lukas pasal 9 ayat 1, Yesus mengutus 12 rasul. Sekarang Lukas 10 ayat 1, Yesus memilih lagi 70 murid. Kenapa 70? Ingat tua-tua Israel yang jumlahnya 70. Perluasan dari karya 12. Perluasan dari karya 12 Israel. Maka 70 bangsa-bangsa. Kenapa 70 bangsa-bangsa? Karena Kejadian pasal 10, keturunan Nuh dari Sem, Ham, dan Yafet jumlahnya 70. Coba hitung sendiri, cocok apa enggak? Di Kejadian pasal 10 itu anak Sem berapa, anak Ham berapa, anak Yafet berapa, jumlahnya 70. Maka kalau Anda pergi ke Israel sekarang, di jalan-jalan itu dipasang 7for70.com. Apa itu? 7for70. 7 hukum Nuh bagi bangsa-bangsa lain. Bagi orang Israel, kamu tinggal di sini welcome, silakan. Asal kamu tidak melanggar hukum. Hukum apa itu? Tadi saya bilang, menurut orang Yahudi, hukum itu dibagi jadi 3. Hukum Taurat itu dibagi 3. Yang pertama, edot. Edot itu hukum yang bersifat peringatan. Contohnya sabat, sunat, itu peringatan. Hanya berlaku bagi Israel, tidak berlaku bagi yang lain. Jangan makan anak kambing bersama susu induknya. Itu agar Israel tidak khawatir tentang regenerasi. Karena apa? Memasak anak kambing bersama susu induknya itu simbol pemujaan Dewi Kesuburan Asterah. Makanya Israel enggak boleh, kamu dijamin sebagai umat perjanjian. Kamu akan jadi bangsa yang besar. Masih enggak percaya sama Tuhan. Kamu ikut-ikut seperti bangsa lain yang takut tidak bisa bergenerasi. Hukum dibalik itu, nilainya, artinya, jangan khawatir kamu beda dengan bangsa lain. Kamu jangan makan daging di sendi pangkal paha, itu khusus untuk Israel. Itu hukum peringatan. Kenapa? Memperingati peristiwa Yakub, kakek moyang bangsa Israel. Kalau kakek moyang saya Suromenggolo dari Ponorogo, nggak pernah dipukul kakinya sama malaikat, tidak berlaku untuk saya. Paham saudara-saudara? Jadi hukum itu kontekstual sifatnya. Kemudian yang kedua hukum khusus. Hukum khusus itu Imamat pasal 11. Makanya tadi jelas katakanlah kepada orang Israel. Ya kan? Kemudian selain Imamat pasal 11 itu disebut sebagai hukum khusus tanpa alasan. Jadi modalnya ketaatan, kamu bangsa dipilih. Standarmu lebih tinggi daripada bangsa lain.
Kamu akan melahirkan Mesias. Sekalipun kamu kurang ajar, kamu akan diterancang untuk punya standar tinggi. Seperti itu. Maka itulah hukum imamat pasal 11. Tapi kenapa sih kok babi dilarang? Kan orang Yahudi masih nanya-nanya. Ternyata apa saudara-saudara? Kalau kita teliti lebih lanjut. Setiap yang sulung diserahkan kepada Tuhan. Buah sulung, anak sulung, baik binatang maupun manusia. Sapi anaknya 2, kambing anaknya 2 atau 3, begitu juga domba. Maka mudah ditandai kesulungannya. Itulah sebabnya korban Habel diterima. Mana yang diterima? Yang sulung dari kambing dan dombanya serta lemak-lemaknya. Babi anaknya berapa? Belasan. Gitu. Makanya sulit mencari yang sulung yang mana. Tapi pertanyaannya yang menggelitik. Untuk apa Tuhan menciptakan babi? Ya toh? Untuk orang Cina. Untuk orang Papua. Untuk orang Jawa. Kalau orang Jawa nggak malu-malu. Karena bayangkan penduduk Cina itu berapa? Kalau semua disuruh makan kambing. Berapa lama beternak kambing? Kalau babi kan cepat. Karena babi itu makanan, bukan binatang korban. Maka kalau dikatakan di perahunya Nuh, Bahtera Nuh itu ada binatang yang dianggap tidak kosher, itu bukan soal makanan. Itu soal korban tidak memenuhi syarat korban. Clear atau semuanya? Saya teliti itu lama sekali saudara-saudara. Karena ini in the beginning was gregetan. Ini kok orang disalah-salahin terus. Saya baca setiap kali saya pergi ke Israel yang lain-lain makan di restoran Mandarin biasanya. Saya keluar, tanya Bu Evi, saya keluar ke bawah cari buku. Tujuan saya untuk apa? Sumber aslinya seperti apa sih? Ini Advent sama Protestan bertengkar, sama-sama nggak taunya ini produk abad 16 dan produk abad 19. Ya toh? Kita mesti tahu dari akarnya seperti apa. Makanya Yesus mengutus 70 murid. 70 murid itu untuk bangsa-bangsa tidak bersunat dan di Antiokhia lah untuk pertama kali disebut Kristen. Antiokhia itu pangkalan penginjilan untuk bangsa-bangsa lain di luar Yerusalem. Itu di Antiokhia disebut Kristen. Kisah Rasul pasal 11 26. Itu bersambung sampai pada akhir zaman. Makanya ada jemaat yang jumlahnya 144.000 orang di kitab Wahyu. Apa itu artinya? 12 suku Israel, 12 Kristen murid Yesus, 12 kali 12 kali 1000. 1000 itu angka tak terhingga. 12 kali 12 sama kali 1000 sama dengan 144.000. Jadi untuk pertama kali yang diselamatkan yang 12 paket pertama. Yaitu 12 suku Israel. Lalu 12 berikutnya yaitu rasul-rasul Kristus yang membawa Injil termasuk pada 70 bangsa-bangsa. Akhirnya semua diselamatkan dalam nama Yesus. Sekali lagi Matius 28 ayat 19, jadikanlah pantata etni segala bangsa. Di sini muncul lagi di kitab Wahyu, segala bangsa. Demikian firman Tuhan itu sangat-sangat detail. Bukan sekedar bagaimana polanya, tapi juga bagaimana merealisasikannya. Kristus mengajar kepada kita dengan sistematik karyanya. Karena itu mari kita teladani Kristus. Seperti Paulus katakan dalam suratnya 1 Korintus 14 ayat 1, jadilah kamu pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadilah kamu imitasiku seperti aku menjadi imitasi Kristus. Artinya apa? Pemuritan itu bukan sekedar mengejar jumlah SKS. Kemudian Anda jadi STH.
sering tidak hadir. Ya, tapi keteladanan hidup, long life education. Menjadi murid Kristus adalah menjadi serupa dengan Dia. Dan itu proses terus-menerus sampai Kristus datang yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan ini semakin memperlengkapi kita. Saya tidak bisa cerita banyak tentu karena dalam waktu yang hanya 45 menit, sekarang mungkin sudah lebih, saudara bisa membaca tulisan saya di sini. Ada 2 jilid buku, yang satu sedang dicetak ulang. Buku ini membahas yang rumit-rumit seperti ini. Jadi kalau saudara cuma mendengar khotbah, habis khotbah lupa, Anda bisa membaca tulisan saya. Kenapa? Soal aturan-aturan itu semua sekalipun tidak detail sudah saya bahas dalam buku ini. Tuhan memberkati kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, penjelasan Dr. Bambang Orsena tadi ini cukup luar biasa. Bahkan luar biasa. Karena kenapa? Beliau menyampaikan secara rinci, tidak hanya berdasarkan tafsiran sendiri, tapi dibuktikan dengan fakta-fakta sejarah. Ya, fakta sejarah itu, hukum Taurat itu, makan babi itu dilarang bagi orang Yahudi, tetapi dikecualikan bagi orang-orang di luar Yahudi. Nah, saudara, lalu kemudian bicara tentang sunat. Sunat itu wajib bagi orang Yahudi. Tapi di luar orang Yahudi itu tidak wajib disunat. Nah, contoh misalnya, Paulus menyunat Timotius karena ibunya adalah orang Yahudi, sedangkan ayahnya orang Yunani. Nah, tetapi Titus tidak diwajibkan karena bukan orang Yahudi asli. Nah, jadi hukum Taurat itu yang bersifat masalah makanan dilarang bagi orang Yahudi, tapi dikecualikan di luar orang Yahudi. Nah, tentu ada alasan-alasan tertentu tentang itu, sehingga ada larangannya, ada juga yang diizinkan itu di luar orang Yahudi. Nah, jadi kita ini harus berpikir lebih maju, harus lebih jernih di dalam memahami segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu, saudara, tonton video ini secara berulang-ulang sampai Anda benar-benar memahami, mengerti tentang pengajaran ini. Karena kalau kita sekali mendengarkan, maka yang bisa kita tangkap itu hanya 7%. Tapi kalau kita dengarkan 2 kali, ya bisa itu jadi 14%. Dengarkan 3 kali, maka menjadi 21%. Dan seterusnya sampai kita mengerti. Dan tanpa disadari, kita semua sudah jadi pakar yang luar biasa. Nah, demikianlah tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.